Pak, mohon izin saya minta waktunya ya Pak ya. Karena di sini tujuan saya ingin mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah SMP 3 demi melengkapi tugas kami sebagai calon guru penggerak, dan tugas ini sebagai prasyarat dalam pendidikan guru penggerak. Begitu ya Pak. Sesi wawancara ini akan ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya sampaikan. Nah, yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau bujukan moral? Oh iya, terima kasih. Dalam mengidentifikasi permasalahan itu terkait dengan dilema etika ataupun juga bujukan moral, ya, kita mendasarkan pada apa yang terjadi di lapangan sesungguhnya. Karena ketika kita mau menentukan atau mengidentifikasi bahwa masalah ini dua-duanya benar, atau misalkan dilema etika itu dipandang dari benar dan benar, itu kan harus mana yang diinikan, ya, skala prioritas berarti. Kemudian kalau terkait dengan bujukan moral bahwa ini antara benar dan salah, tentu ada indikator-indikator yang kita bisa menganalisis bahwa ini adalah mengidentifikasinya adalah dari sisi tentu yang benar, kan begitu. Saya pikir itu aja dulu, ya. Oke, baik Pak. Nah, terus Pak, selama ini Bapak sudah menjadi kepala sekolah ya Pak. Lalu bagaimana Bapak menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yang tadi seperti Bapak katakan ada kepentingan sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh ya, kepala sekolah di dalam mengambil sebuah keputusan itu saya pikir tidak berdiri sendiri, ya, karena kepala sekolah punya wakil, ada wakil kurikulum, ada wakil kesiswaan, mungkin ada juga bagian sarana dan juga humas. Terkait ini mana yang relevan dengan tugas-tugas tambahan perangkat sekolah. Tentu saya tidak akan melangkah sendiri. Tentu ada masukan-masukan sesuai dengan masalah-masalah yang atau bidangnya masing-masing. Saya tentu ada masukan meskipun ini sudah dikatakan dilema etika bahwa benar dan benar satu dengan yang lain, ini mana yang harus menjadi skala prioritas. Saya tidak akan menentukan ini sebelum juga minta masukan-masukan dari perangkat tadi. Saya pikir itu. Jadi sehingga nanti terpilih satu keputusan kolaborasi, bukan murni kekuasaan kepala sekolah atau kebijakan kepala sekolah, tapi ada andil tim dari sekolah ini, kan begitu. Oke. Ya. Siap Pak. Nah, pertanyaan berikutnya ya Pak. Ya. Lalu langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan? Di dalam mengambil sebuah keputusan, saya di depan sudah saya katakan kolaborasi, ya, dari berbagai unsur yang disebutkan di atas itu tentu menjadi pilihan, meskipun kadang-kadang untuk semua anggota terasa pahit, ya, tetapi kalau itu sudah menjadi ada masukan tidak hanya dari seorang, itu menjadi pilihan dan itu nanti akan diimplementasikan pada keputusan, meskipun dikatakan ada dilema etika ini dan ini, tetapi dari sisi ini kita tentu skala prioritas mana yang lebih bisa diterima oleh seluruh warga sekolah juga, dan juga ada andil bagian dari masing-masing bagian tadi. Itulah, ya.
Oke, Pak. Nah, lalu tadi Bapak sudah jelasin ya Pak, udah jelaskan. Bapak mana nih yang Bapak anggap paling efektif nih Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang di 5 etika tadi Pak? Ya, saya pikir sebuah keputusan memang harus mendasarkan pada mana yang terbaik, prioritas ya. Sehingga ambil satu keputusan, ambil contoh lah ya. Kalau misalkan ada guru yang seharusnya mengajar tetapi tidak ada mengajar ya, ini secara prinsip ini sudah menyalahi tugas seorang guru ya. Kita mungkin kita ingatkan, kita panggil guru tersebut karena bahwa guru seharusnya mengajar, menunaikan tugas mengajarnya. Ini dari sisi tata kelola lah ya. Hanya saja kadang-kadang kan juga kita tidak menafikan bahwa kita selaku manusia kadang-kadang ada keperluan-keperluan yang tidak bisa diinikan, sehingga mereka juga izin, bahkan dari sisi administrasi biar legal dia cuti ya. Dan ini kan sebetulnya dari sisi etika kan kalau dia berhak cuti juga kan hak dia. Iya, betul. Sementara ini sama-sama kebenaran tadi ya. Iya. Jadi kita timbang-timbang kita ini ya, begitulah diantaranya seperti itu. Jadi tidak langsung memvonis bahwa misalkan guru nggak masuk kelas ini apa alasannya dan lain sebagainya. Tapi kalau kadang-kadang memang ada dari sisi malas dan dari sisi ini ya kita tindak lanjuti, bahkan dipanggil secara pembinaan, menandatangani surat pernyataan, bahkan kalau masih ini ditingkatkan ke SP 1, 2, dan 3 ya. Tetapi kalau terkait dengan seperti tadi mungkin juga manusiawi, seorang guru punya alasan-alasan tertentu, mungkin dari sisi hal baik, saya mengambil cuti saja. Ketika cuti ini kan siswa juga dirugikan sebetulnya. Hanya bisa mungkin saya atasi kalau ada guru praktek atau guru magang, mungkin digantikan oleh itu dan lain sebagainya. Itu ya. Oke Pak. Baik. Lalu Pak, nah selama ini kan Pak dalam pengambilan sebuah keputusan yang tadi yang dilema etika tadi nih Pak. Nah lalu ada nggak Pak atau hal-hal apa saja yang menjadi tantangan Bapak? Nah seperti itu. Ya yang jelas kriteria itu sudah kita ikuti, karena kita sebuah keputusan itu tidak bisa untuk menyenangkan semua orang ya. Misalkan ada anggota keluarga besar SMP Negeri 3 dari sisi kepegawaian, guru, tata usaha, pengadministrasi, dan penjaga sekolah itu ada 43 orang ya. Ini sebuah keputusan yang sudah dipertimbangkan itu belum tentu bisa menerima semua, tantangannya di situ ya. Jadi tapi apapun harus diambil keputusan. Memang sebuah kebijakan tidak bisa menyenangkan semua orang. Nah itu ya, tantangannya di situ. Tapi tetap harus kita ambil demi langkah kegiatan sekolah ini atau program sekolah ini tetap berjalan. Baik. Ya. Oke Pak. Masih lagi nih Pak. Ya betul. Dalam Bapak melakukan ini tadi ya Pak, prosedur tadi sudah Bapak lakukan. Kira-kira ada nggak memiliki jadwal khusus atau jadwal tertentu yang jadwal tertentu pasti ada, karena kita program kita setiap akhir bulan ada evaluasi disampaikan situ. Coba ada hal-hal yang memang satu kasus terjadi pada saat itu ya harus kita tangani langsung, kita ambil kebijakan langsung. Jadi yang secara periodik tetap kita jadwalkan, dan di mana ada muncul permasalahan secara insidentil ya itu langsung pada saat itu diselesaikan dan gitu ya. Jadi memang ada terjadwal dan
ketika ada hal-hal yang harus diputuskan atau diambil kebijakan gitu ya. Oke Pak. Nah, lalu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan nih Pak, adakah seseorang atau dari pihak yang akan Bapak untuk libatkan di dalam sebuah, oh ini loh biar membantu Bapak untuk mempermudah mengambil sebuah keputusan. Nah, mungkin Bapak ada bekerja sama dengan siapa atau bagaimana gitu Pak? Oh jelas, itu jelas karena seorang pimpinan kan harus punya pembantu-pembantu. Contoh kecil ya, misalkan di dalam memanage jadwal pelajaran aja yang serumit itu, mungkin kepala sekolah tidak sampai ke sana, itu bagian kurikulum. Ya pasti itu rumit itu kalau kepala sekolah ini mungkin bisa tapi mungkin malah lambat gitu ya. Nah, jadi pembantu-pembantu kita ini atau yang menjadi wakil-wakil dalam setiap event atau kegiatan sesuai bidangnya pasti saya libatkan. Saya nggak mungkin terus menginstruksikan, oh jadwal hari Senin seperti ini, seperti ini. Itu pasti berkolaborasi. Yang jelas tidak apa ya, ya bukan tangan besi lah. Nah, bukan tangan besi lah. Karena kita yakini bahwa dengan berkolaborasi akan meringankan tugas-tugas pimpinan. Kalau semua ditangani pimpinan ya meledak otak ini, kan gitu. Ya, iya iya. Pak, ini pertanyaan terakhir ya. Aduh, Pak ya. iya. Nah, dari kan Bapak ini tadi sudah sampaikan nih Pak ya. Lalu pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak yang dalam pengambilan sebuah keputusan di dilema etika ini? Oh iya, jadi gini, karena itu mendasarkan pada kita harus memilih mana di antara yang benar, ya. Ini memberi gambaran pada kita, memberi pembelajaran pada kita, meskipun dari beberapa wakil, beberapa pembantu mengatakan oh ini yang terbaik, itulah kita harus misalkan saya harusnya begini, tapi ketika berkolaborasi dengan apa yang ada, unsur-unsur yang ada di sini menyarankan seperti itu, saya juga legowo, ya. Jadi tidak harus begini, harus ikuti pendapat saya, konyol malah kan gitu, ya. Jadi berkolaborasi adalah sesuatu yang sangat ditekankan dan harus tetap berjalan, dan itu meringankan lah. Jadi kita tidak, meskipun ada intervensi sedikit, ya, ada intervensi, pasti ada intervensi. Contoh kecil, kalau misalkan dalam rapat kelulusan atau kenaikan ada salah satu guru misalkan ini kan berpengaruh, sebetulnya hanya dari sisi nilai saja itu kan harus untuk disampaikan kepada minimal aja itu terlalu jauh, makanya itu perlu intervensi kalau seperti ini. Tapi kalau dari sisi misalkan karakter yang memang mencuri sampai apa, ya kalau ditinggalkan silahkan. Tapi kalau dari sisi nilai, contohnya seperti itu loh, ya. Jadi dari sisi seperti itu kita bisa ambil manfaat, bahwa kolaborasi tetap menjadi pilihan meskipun di saat-saat tertentu ada intervensi. Nah, tapi intervensi itu tentu dalam skopnya ya kepentingan sekolah, ya. Oke. Baik Pak, itu saja tadi Pak ya. Ya. Terima kasih Ya. atas waktunya. Sekali lagi maaf sudah mengganggu waktunya Ya, Pak. Terima tak apa-apa. kasih. Assalamualaikum Pak. Saya waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana Ibu? Sehat kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Apa yang bisa dibantu? Begini Ibu,
Sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu Baik. ya. Saya Triwayuni CGP angkatan 11 dari SMP Negeri 3 Bintan, Ibu. Adapun tujuan saya pada kegiatan hari ini yaitu ingin mewawancarai Ibu sebagaimana ini merupakan suatu prasyarat untuk saya dalam pendidikan guru penggerak. Iya, silakan. Nah, dalam sesi wawancara ini Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Boleh ya Bu ya? Boleh, silakan. Terima kasih Bu Iya, sebelumnya ya Bu. iya. Oke Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Baik Ibu Yun, perlu kita ketahui dulu bahwa untuk mengetahui hal itu kita harus tahu karakteristik sekolah. SMP Negeri 1 Bintan adalah sekolah yang punya populasi atau jumlah siswa yang besar. Sekolah kami ada 750 siswa, untuk PTK-nya itu ada 58. Jadi hari-hari saya berhadapan dengan 800 orang kurang lebih seperti itu. Nah dari situ untuk mendapatkan sebuah permasalahan atau hal-hal yang ada di sekolah, kita nggak bisa bertitik pada satu fokus saja, tapi kita harus punya rangkaian. Artinya saya melibatkan satu waka saya. Waka di SMP Negeri 1 Bintan itu ada 3, ada waka kurikulum, kesiswaan, dan satgas. Jika kita berkaitan dengan siswa, maka saya akan berhadapan dengan kesiswaan. Nah, apabila berbicara dengan kasus, maka berawal dari anak. Alhamdulillah di sekolah itu TPPK juga udah jalan, jadi anak-anak juga ada melapor sama guru mata pelajaran atau wali kelas. Nanti dari situ baru mereka nanti ke kesiswaan atau bahkan ke BK. Jika nanti dari permasalahan itu kita sudah dapat, kita dudukkan semua, baru nanti jika kita akan mengambil satu keputusan akhir, barulah kita seperti diskusi final. Seperti itu. Oke, luar biasa ya Bu. Baik Bu, baik Bu ya, saya lanjut ya Bu ya, silakan. Selama ini Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Jadi kalau kita mau mengambil keputusan itu kan kita secara data harus dilengkapi dulu. Jadi kita nggak bisa langsung mengambil keputusan tanpa kita punya data. Saya ambil satu kasus. Jika kasus berkaitan dengan anak di sekolah saya bermasalah proses pembelajaran. Di satu sisi dia wajib sekolah, satu sisi dia anak yang keinginan untuk sekolah tidak mau. Itu kan dua hal yang dihadapi, dilema. Tapi kita pihak sekolah tidak bisa mendiamkan dan kita berkewajiban. Artinya kami dari pihak sekolah secara kehadiran kita cek, oh anak ini sering nggak hadir, oh anak ini nggak. Kita nggak bisa langsung mengeluarkan, tidak. Tapi kita cek dulu dari mata pelajaran apa yang tidak hadir. Terus dalam satu bulan ini berapa kali atau satu minggu berapa kali. Nah dari situ wali kelas melaporkan kepada BK. BK kita kan masuk kelas dan pendataan itu wali kelas dan BK kunjungan ke rumah. Kalau seandainya orang tua dipanggil nggak hadir. Tapi pada umumnya anak-anak yang sudah tanda petik mereka sudah bekerja malah sekolah, rata-rata orang tuanya ada yang pro dan tidak. Kalau yang pro mereka datang menyampaikan anaknya nggak mau sekolah. Ayo kita kunjungan ke rumah. Nah dari situlah penguatan itu dan keputusannya anaknya orang tua tetap harus datang ke sekolah. Baru kita buat sepakatan dan kami pihak sekolah tidak serta-merta mengeluarkan, tetapi menyarankan mereka untuk masuk ke sekolah SKB gitu. Oke Bu, selanjutnya tadi kan Ibu sudah menyampaikan ya Bu dalam pengambilan keputusan ya, menurut saya luar biasa ya Bu. Lalu ada tidak Bu ya langkah-langkah atau prosedur dalam yang selama ini Ibu sudah jalankan dalam mengambil sebuah keputusan? Iya, jelas Ibu. Untuk mendapatkan keputusan yang tepat, jadi keputusan yang diambil nggak semuanya tepat, bisa benar tapi nggak tepat. Jadi keputusan tepat itu artinya kita lihat susuri dulu akarnya. Jadi kalau di sini misalnya ada seorang anak ada bermasalah, kita ambil dulu datanya, mungkin dari teman sedekatnya dulu. Setelah itu nanti wali kelasnya, terus nanti setelah itu ke BK. Nah nanti dari BK, kalau di sekolah itu memang kita semuanya ke TPPK, itu nanti kita ketemu, nanti laporan tuh dari BK-nya ke saya. Berarti kita diskusi dari situ, ini anaknya gimana, anaknya. Terus nanti setelah kita dapat semuanya, kita dudukkan,
kita udah punya tuh ide, apa yang harus kita ambil. Nah, kita panggil orang tuanya. Nah, dari orang tua itu baru kita nanti penawaran maunya gimana. Anak ini kalau dia tetap mau sekolah, orang tua harus support. Nggak bisa pendidikan itu tanggung jawab sekolah, orang tua ada. Nggak bisa lagi kami minta bantuan kepada pihak terkait. Kita ambil satu contoh, di sekolah ini baru-baru ini ada anak itu dia punya trauma di SD, lalu dia di sekolah datang, ya ada datang enggak, orang tuanya dalam tanda petik berusaha. Akhirnya kan kita di sekolah membina dia dengan tahapan yang baik, tetapi jika di rumah dia tinggal tidak dengan orang tuanya. Secara tidak langsung untuk urusan di luar kita butuh orang yang mendampingi. Kita panggil orang tuanya, terus kita arahkan ke psikolog. Artinya asumsi masyarakat berkaitan dengan psikolog itu bukan karena gila, bukan, tetapi dukungan mental anak. Akhirnya orang tuanya setuju, kita rekomendasikan dari sekolah ke psikolog. Kebetulan kita kan MOU psikolog. Nah, anak ini hari ini sekarang sudah bagus. Karena apa? Dia dapat dukungan dari dokter tersebut. Setiap hari dikirimi bekal sama dokter itu. Jadi sepertinya ada pihak luar. Jadi sekolah ketika mengambil keputusan mungkin mengumpulkan nggak selesai, tapi yang tepatnya kita juga harus berkomunikasi dengan orang tua. Dan keren Bu, keren luar biasa ya Bu. Lalu Bu, hal-hal apa yang Ibu anggap efektif ya Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang pasti yang harus kita pahami kolaborasi ya, kolaborasi. Karena tidak bisa seorang pemimpin ataupun calon pemimpin ataupun diri kita sendiri kita memutuskan sebuah dilema atau permasalahan itu kita putuskan tanpa ada pertimbangan atau data-data yang mendukung. Jadi kalau kita kolaborasi tadi saya sebutkan mulai dari guru mata pelajarannya, wali kelas, BK, orang tua atau pihak terkait, maka kita akan mengambil keputusan yang tepat. Bukan benar saja, tepat, sehingga anak atau permasalahan yang kita hadapi ada solusi yang untuk lebih kondusif. Betul, setuju ya. Oke Bu, lalu Bu, kan selama ini Ibu dalam mengambil keputusan tentunya pasti ada tuh tantangan ya Bu ya. Nah, kira-kira apa itu Bu tantangan yang Ibu hadapi? Perlu kita sadari namanya sebuah dilema atau permasalahan itu tantangan tetap ada. Yang pasti satu, jika kita berhadapan dengan pola-pola pikir yang masih konvensional, artinya kalau di sekolah mungkin kita dunia pendidikan mungkin arahnya masih bisa kita bawa. Kedua, kalau kita berhadapan dengan orang tua pada umumnya seperti itu, atau lingkungan masyarakat, budaya yang masih selalu menganggap sesuatu itu negatif, padahal penyelesaian itu arahnya bukan negatif, tetapi ketika dipanggil sekolah kadang-kadang harusnya ada masalah pasti nih, padahal kita kan mencari solusi, membantu untuk meringankan. Dan yang berikutnya budaya kita yang selalu berupdate status, karena kita nggak komunikasi, ini panggil terus anak saya nanti chatnya di status. Nah itu sebenarnya hal-hal yang saat ini harus diubah mindset seperti itu. Tapi alhamdulillah kita melalui paguyuban di SMP Negeri 1 Bintan, meskipun itu permasalahan, tapi sudah menjadi satu kebiasaan kita menyampaikan apapun permasalahan di sekolah bersosial media yang positif. Jadi tidak ada bercurhatnya lewat. Ya, jadi kalau ada apa-apa ke sekolah. Jadi saat ini kan gejala orang tua misalnya kesel di sekolah, terus nanti ngechat, ini gini-gini ya, gitu kan menyindir. SMP 1 sudah nggak ada gitu, karena kita sudah lewat paguyuban kelasnya ada pendidikan tentang bersosial media. Jadi lebih tantangannya lebih besar kan di sosial media. Sosial media dan konsep pola pikir. Benar sekali. Oke, Bu, dalam penyelesaian kasus dilema etika ini, adakah jadwal-jadwal tertentu yang Ibu siapkan atau waktu-waktu yang Ibu atur? Kita gini Ibu, di SMP 1 karena kita sekolah besar memang ada. Jadi kita itu kalau tergantung kasus ya. Kalau yang kasusnya sifatnya emergensi atau insidental atau spontan, kita nggak bisa membuat jadwal. Jadi kita harus cepat segera diselesaikan. Jadi hari ini misalnya terdapat ada satu problema atau dilema yang harus diselesaikan, hari ini harus kita usut cepat, gerak cepat tim. Itulah tim TPPK saya.
Tapi kalau untuk pelaporan rutin itu BK, DPPK itu wajib setiap bulan mengirimkan laporan ke saya. Setiap minggu saya meminta request laporan. Misalnya 3 hari sekali atau enggak seminggu, itu mereka hari ini 1 minggu ini ada kejadian apa, bagaimana perkembangan anak, terus anak-anak yang sudah di list itu gimana perubahannya, seperti itu. Dan kita juga alhamdulillah terbantu dengan komunikasi klasikal. Itu guru juga diberi kesempatan untuk berkomunikasi, ada 2. Satu untuk mingguan itu lewat Kombel. Jadi nanti kan di situ kan diskusi gimana belajar anak. Terus yang satu kita rapat bulanan. Nah itu di situ kita akan sampaikan pelisan kebutuhan anak. Oke Bu, lanjut ya Bu ya, kita ya ke pertanyaan berikutnya. Tadi Ibu katakan adanya kolaborasi ya Bu ya. Nah lalu dalam pengambilan keputusan yang agar dapat mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan, kira-kira siapa saja yang Ibu libatkan di dalam hal ini? Jadi Bu, kalau pelibatan tergantung dari problema yang dihadapi. Katakanlah kita punya tim, tidak semuanya itu bisa masuk dalam sebuah kasus atau dilema. Kalau sebuah dilema semuanya harus ikut. Kan kalau tidak pada topiknya, bahasanya tidak pada topiknya kan menjadi tidak tepat. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan kesiswaan, berhadapan anak dengan siswaan, maka saya akan manggil kesiswaan, wali kelas, BK. Tapi kalau berkaitan dengan pembelajaran, berarti saya akan panggil kurikulum dengan siswanya, dengan wali kelas dan DK. Berkaitan dengan mungkin keluhan, wah ini kelasnya gini ada orang tua komplain misalnya, kita akan panggil sapras. Dengan organisasi di kelas kita panggil pembina OSIS. Jadi sistemnya tergantung topik yang akan kita bahas. Jadi nggak bisa semuanya harus kesiswaan, nggak boleh. Jadi tidak ada kerja yang sifatnya dirapel. Jadi semua sudah pada bagian bidang masing-masing. Berarti ada memang pembagi job ya, kerja itu fungsinya masing-masing ya gitu ya Bu ya. Oke Ibu, ini pertanyaan terakhir nih ya. Nah dari semua hal yang Ibu sudah sampaikan tadi, lalu pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil sebuah keputusan dalam kasus dilema etika dan juga moral hidup? Iya, sekolah sebesar apapun, mau sekecil apapun, dalam menyelesaikan sesuatu itu tidak bisa kita merasa bisa sendiri. Kolaborasi adalah kunci utama. Dan kepercayaan terhadap penanganan kasus, pengambilan kerjasama itu juga tidak bisa didasari perasaan, tapi harus didasari data. Jadi untuk mendapatkan data yang baik, maka dari sekarang kita harus bersama-sama pengarsipan data terhadap segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu yang dilakukan, segala sesuatu yang direncanakan itu penting. Jadi mungkin himbauan untuk saya, kelas siapapun, jadi menghadapi dilema kita harus berbekal pada data. Jadi seperti itu. Jadi sehingga nanti terbentuknya kolaborasi, keputusan yang diambil juga itu valid dan valid. Ibu luar biasa, Ibu sangat menginspirasi ya Bu ya. Saya rasa cukup sekian ya Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktu Ibu. Padahal kalau kita lihat sendiri Ibu sangat luar biasa sibuknya ya Bu. Untuk pendidikan nggak ada masalah, kita sama-sama membangun. Sekali lagi ya Bu ya, terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.